Semangat pagi, salam sehat saudara-saudara terkasih. Mari kita persekutukan hati, pikiran, bahkan hidup kita menghadap Tuhan pagi ini untuk mengawali segala juang karya dan kerja kita. Kita masuk dalam saat teduh, edisi Senin 5 Oktober 2020. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah sumber kasih dan berkat, pemelihara hidup kami. Kami datang dalam kerendahan hati bersyukur untuk hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Kami rindu sapaan dan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Roh Kudus urapi dan terangi hati kami, sehingga kami dimampukan menghidupi firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, iya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?"
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Amin. Dari perikop pembacaan kita, Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-18. "Kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Disimpulkan dalam satu tema, tetapi seandainya tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingat pelajaran sekolah minggu yang disampaikan kira-kira 30 tahun yang lalu. Kami diajar untuk mengasihi Allah bagaimanapun keadaan kita. Kita akan mudah mengasihi Allah apabila Dia mengabulkan permintaan kita dan menyediakan apa yang kita inginkan. Mengasihi Dia di tengah keadaan sulit adalah ujian bagi iman kita. Dalam Daniel 3, kita membaca keputusan hidup dan mati yang harus diambil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika mereka memilih menyembah patung emas raja, mereka akan hidup. Jika mereka menolak, hukum mati menanti. Mereka menjawab Raja Nebukadnezar, "Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego kurang beriman dengan berkata, "Tetapi seandainya tidak"? Tidak. Mereka tahu bahwa Allah sepenuhnya sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dapat belajar dari hal ini. Apakah Allah benar-benar berkuasa? Ya. Apakah Dia sanggup melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan kita? Ya. Apakah Allah selalu melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan kita? Tidak. Kita mungkin tak dapat benar-benar memahami maksud Allah di dalam kesulitan dan penderitaan kita. Namun kita tak boleh berhenti mengasihi Dia. Kita harus percaya dan berharap kepadanya, meski berbagai pencobaan yang mengancam menghancurkan kita. Iman yang sejati tetap kuat saat pembebasan tampak jauh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur diperkenankan menikmati firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap memiliki iman yang sejati dalam hidup dan kehidupan ini. Iya Tuhan, seluruh kegiatan kami pagi ini kami pasrahkan kepada Tuhan. Tuntun kami dan peliharakan kami. Karuniakan berkat-berkat-Mu bagi kami. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan berkati. Dan lindungi mereka selalu. Orang tua, saudara-saudara, dan kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan memberkati mereka. Jemaat-Mu, Jemaat Efrata, Tuhan berkati. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan juga yang akan terus memeliharakan mereka dan memampukan mereka mengangkat pelayanan-pelayanan di tengah ladang Tuhan sendiri. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka dalam menjalani masa muda mereka, dalam menggapai cita-cita mereka, sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri.
Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Ia Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga. Kami serahkan perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bontang. Tuhan tetap berkati sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat kota Bontang. Iya Bapa, kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan peliharakan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Dan tetap memaknai kehidupan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Mampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami pun terlindungi dari COVID-19. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.